Sebutlah dua orang sahabat yang bernama Welty dan Kamen. Mereka adalah teman semasa sekolah dan sudah sejak lama sekali mereka tidak bertemu. Hingga pada suatu waktu keduanya bertemu di suatu pusat perbelanjaan. Keduanya saling terkejut sekaligus gembira karena bertemu dengan sahabat lamanya. Mereka kemudian saling bertukar cerita mengenai perjalanan hidup mereka selama ini. Adapun Welty menceritakan hidupnya yang menyenangkan. Banyak waktu yang dia habiskan bersama keluarganya karena dia tidak ada masalah dengan keuangannya dan bisa menjalankan hobinya dan banyak melakukan kegiatan sosial. Sedangkan Kamen selalu sibuk bekerja tiap hari, tidak banyak waktu dengan keluarga. Gaji tiap bulan habis untuk kebutuhan hidup, membayar berbagai cicilan dan biaya hidup yang kian hari kian berat. Mendengar cerita Kamen, Welty memberikan banyak masukan kepada sahabatnya. Kemudian dia pun menceritakan sebuah kisah mengenai seorang tukang perahu yang menjadi sukses tanpa dia harus selalu menukarkan waktunya dengan uang. Alkisah dahulu kala ada seorang kepala desa yang mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Kecantikannya membuat seluruh pemuda di desa tersebut menaruh hati padanya. Airi, begitulah nama yang diberikan oleh orang tuanya kepada putrinya itu. Dari sekian banyak pemuda yang menaruh hati padanya, Airi hanya terkesan oleh dua pemuda, yang satu bernama Brito dan lainnya Boti. Semangat dan ambisi dua pemuda inilah yang membuat Airi terkesan. Waktu berjalan dan musim pun berganti. Sampai pada suatu ketika bencana alam yang dahsyat melanda desa mereka. Gempa bumi yang dahsyat telah membuat desa mereka terbelah dua oleh sungai yang lebar dan dalam. Kepala desa dan keluarganya berada di sisi barat dari sungai, sedangkan dua pemuda Brito dan Boti tinggal di sisi timur sungai itu. Kedua pemuda itu pun akhirnya membuat rakit mereka masing-masing demi untuk menemui Airi. Tanpa disadari, rakit yang mereka buat ternyata menghasilkan sesuatu. Mereka mendapatkan banyak imbalan dengan mengantarkan penduduk desa yang ingin pergi menemui sanak saudara mereka ke sisi desa yang lainnya. Waktu pun berjalan, pada tahun yang akan datang usia Airi mencapai 18 tahun. Dan sesuai dengan tradisi desa itu, gadis yang sudah berusia 18 tahun harus memilih calon pendamping hidup. Gundah melanda hati Airi, karena sampai saat ini dia belum bisa memilih yang terbaik di antara Brito ataupun Boti. Melihat kegundahan hati putrinya, sang kepala desa pun akhirnya menetapkan sebuah sayembara. Demikian isi sayembara tersebut. Barang siapa berhasil mengumpulkan 1000 tael emas dalam 1 tahun, maka dia berhak menikah dengan putrinya. 1000 tael emas bukanlah jumlah yang sedikit pada masa itu. Brito dan Boti pun pusing 7 keliling melihat persyaratan yang sangat berat itu. Terbayang di mata mereka, harus ribuan kali jasa mereka menyeberangkan penduduk desa, baru mereka bisa mendapatkan 1000 tael emas itu. Mereka pun bekerja dengan lebih giat lagi. Mereka berlomba-lomba menyeberangkan lebih banyak penduduk desa demi mendapatkan 1000 tael emas itu. Hari berganti hari, mereka pun bertambah cerdik. Mereka sekarang bukan lagi membuat rakit, tetapi mereka membuat perahu yang dapat lebih banyak lagi menyeberangkan penduduk sehingga pendapatan mereka bertambah. Brito berpikir bahwa ia tidak bisa bekerja keras mengandalkan diri sendiri seperti ini terus. Setelah menghitung-hitung, dia merasa tidak akan mampu mengumpulkan 1000 tael emas itu. Karenanya, ia harus bekerja pintar dan mempunyai sistem yang baru. Akhirnya setelah berpikir keras, Brito mendapatkan ide. Dia akan membangun jembatan yang akan menghubungkan desa yang terpisah itu dan dia akan menghasilkan banyak uang.
Brito percaya bahwa dengan idenya membangun jembatan itu, nantinya bukan hanya dapat mengumpulkan 1000 tael emas, tetapi ia juga tidak perlu mendayung perahu lagi untuk selamanya. Setelah berketetapan hati, akhirnya Brito membangun jembatan yang sudah digambarnya itu. Walaupun banyak mendapatkan ejekan dan tertawaan dari orang di sekitarnya yang beranggapan bahwa membangun jembatan adalah suatu ide gila yang tidak masuk akal, yang hanya membuang-buang waktu dan tidak menghasilkan uang. Sementara membangun jembatan, ia masih juga mendayung perahunya, karena dia tahu bahwa jembatan yang dibangunnya belum selesai dan belum menghasilkan pendapatan 1 sen pun. Jika siang ia menyeberangkan penduduk dengan perahu, dan pada waktu luang dan malam hari ia pun membangun jembatan impiannya. Sementara Boti sekarang menjadi bertambah penghasilannya dengan menyeberangkan penduduk desa. Dengan tenaganya yang besar, ia mampu lebih sering menyeberang sungai melampaui Brito. Penampilannya mulai berubah dan tiap hari ia berfoya-foya menghabiskan uang. Menjelang musim dingin tiba, Brito akhirnya berhasil menyelesaikan pekerjaannya membangun jembatan. Hari pembukaan jembatan pun tiba, penduduk desa mulai antusias dengan adanya jembatan baru ini. Harga yang ditetapkan untuk menyeberangi jembatan jauh lebih murah daripada menyeberang dengan perahu. Lagi pula, menyeberang dengan jembatan lebih aman ketimbang naik perahu yang berisiko tenggelam. Jembatan yang dibangun Brito berfungsi dengan baik. Setiap hari penduduk harus membayar untuk melewati jembatan yang dibangunnya. Penghasilan Brito pun mulai mengalir. Brito hanya cukup membuat mesin pengumpul uang di gerbang jembatan dan uang itu pun akan diterima langsung. Dan akhirnya, Brito pun telah berhasil lebih dulu mencapai penghasilan 1000 tael emas yang diminta kepala desa. Sementara Boti, penghasilannya dari mendayung perahu mulai berkurang. Lebih-lebih di musim dingin, ia tidak bisa menyeberangkan perahu karena air sungai menjadi es. Penduduk lebih memilih untuk melewati jembatan yang dibangun oleh Brito, tidak berisiko tenggelam dan tidak licin oleh es. Badan Boti sendiri pun mulai tidak segar karena terlalu memaksakan diri bekerja. Sungguh kasihan Boti. Ia menukar seluruh waktunya dengan uang dan kini badannya lelah dan raut mukanya menjadi layu. Sekarang musim gugur yang dinanti-nantikan tiba. Akhirnya impian Brito terwujud. Dengan percaya diri yang tinggi, Brito pergi ke rumah kepala desa untuk meminang calon istrinya, Airi. Akhirnya Brito pun menikah dan hidup bahagia. Dengan kondisi bebas keuangan dan bebas waktu, mereka pun hidup bahagia dan berkelimpahan untuk selamanya. Boti akhirnya sadar bahwa ia belum mengambil keputusan yang tepat jika hanya mengandalkan tenaganya saja untuk mencari uang. Setelah mendengar cerita tadi, Kamen pun berpikir dan menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini sama seperti yang dilakukan oleh Boti. Ia menyadari bahwa selama ini yang dilakukannya adalah menukarkan waktunya dengan uang. Setibanya di rumah, Kamen pun masih memikirkan ucapan Welty tadi. Ketika hendak tidur, akhirnya ia pun memutuskan untuk mengikuti saran Welty, yaitu mengambil langkah pintar seperti Brito. Bagaimana dengan Anda? Cara mana yang akan Anda pilih? Jika Anda belum menemukan jawabannya, coba ikuti pertanyaan berikut ini. Apakah Anda mempunyai penghasilan yang datang 24 jam dengan atau tanpa bekerja? Apakah Anda mengandalkan tenaga Anda sendiri? Ataukah Anda sudah mempunyai sistem yang tepat untuk menghasilkan uang? Apakah income Anda tetap mengalir terus-menerus walaupun Anda sudah tidak ada? Apakah Anda bisa berhenti bekerja kapan saja Anda inginkan, tapi penghasilan Anda tidak berhenti? Bila Anda sekarang berhenti bekerja, apakah Anda bisa bertahan 1 tahun tanpa penghasilan?
Jika jawaban Anda adalah tidak, segera hubungi orang yang meminjamkan DVD ini atau dapatkan DVD selanjutnya, Smart Idea by Freedom Faith Net Global.